saya Ade. Saya tinggal di Kradenan, Tingkerlor, Kota Salatiga. Usaha latte ini berdiri sekitar tahun 2016. Untuk menjaga kualitas produk dari latte, yang pasti kita tetap memperhatikan kualitas dari bahan baku dan apakah kondisinya masih baik atau tidak, dan juga nanti ketika sampai proses packing kita harus tetap menjaga kebersihannya, dan juga tidak lupa kita seringkali mengingatkan ke konsumen kalau produk coklat itu tidak bisa di suhu yang terlalu panas karena nanti bisa meleleh dan mempengaruhi dari kualitas coklat itu sendiri. Untuk kegagalan biasanya itu karena karena tadi coklat itu kan tidak bisa berada di suhu yang panas seperti itu. Nah, itu biasanya sangat berefek juga ke kualitas dan berefek ke kegagalan produksi, ataupun bisa juga pengaruh dari tempenya. Kalau untuk persaingan ketat pastinya tidak hanya dari sesama produk coklat ya, tapi dari berbagai produk UMKM zaman sekarang itu kan perkembangannya sangat pesat sekali, banyak sekali tren-tren makanan kayak ginian. Jadi memang persaingannya itu cukup ketat kalau kita tidak mengimbanginya dengan iklan atau mungkin sering-sering bikin konten seperti itu sih. Kalau untuk usaha ini kita kerjasamanya mungkin di bidang pemasarannya, yaitu kita beberapa kerjasama dengan toko-toko lain, tapi untuk produksi masih dikelola secara mandiri. Pastinya selalu ada rencana untuk memperbesar usaha ke depan ya, mungkin dari segi peningkatan produk ataupun meningkatkan tempat usaha kami, biar nanti ketika ada kunjungan pun kami selalu siap. Untuk inovasi kami sejauh ini, yang pertama kan kami mengunggulkan keunikan produk kami. Inovasinya yaitu tempe goreng yang menjadi isian coklat. Terus selain dari inovasi keunikan produk, kami juga memiliki wisata edukasi. Jadi tidak hanya fokus jualan coklatnya, tapi kita juga mengajak konsumen tadi untuk terlibat dalam proses pembuatan. Jadi mereka mendapatkan ilmu-ilmu baru, dan itu cukup menarik perhatian banyak konsumen. Refleksi ataupun saran bagi pemula UMKM, yang pertama mungkin harus menetapkan ide apa yang ingin dijalani, dan apakah ide itu sekiranya sudah umum banyak dilakukan orang, ataupun itu ide yang baru juga perlu dipertimbangkan. Terus setelah itu bagaimana kita merealisasikannya, apakah ide kita itu kira-kira bisa direalisasi atau tidak sih. Kalau nanti bisa direalisasi, selanjutnya mungkin lebih menjaga ke konsistensi. Jadi dalam menjalankan usaha itu kita juga harus belajar disiplin gitu. Pelajaran penting dalam menjalankan usaha ya, mungkin apalagi kami dari sektor makanan, mungkin yang utama dulu fokusnya cuma kayak ini produk biar bisa diterima, biar produknya enak, itu gimana sih. Tapi ternyata dalam menjalankan usaha itu tidak hanya fokus pada kualitas makanan, tapi ternyata bagaimana usaha itu bisa berlanjut ke depannya, ada keberlanjutan. Nah, ternyata itu banyak sekali faktor yang harus diperhatikan, dari mungkin ya seperti tadi pengenalan produk kita ke konsumen itu seperti apa, terus strategi kita akan mempertahankan konsumen itu bagaimana, itu menurut saya juga penting.